Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman. Dan kali ini saya akan berbicara tentang IPL karena berlangsung seru kemarin malam dengan pemain Jepang, bintang Jepang berusia 28 tahun, Kaoru Mitoma, yang bermain untuk Brighton and Hove Albion. Itu menjadi mimpi buruk bagi Manchester City. Ketika bermain di Etihad, City yang sedang mengincar 3 poin gagal. Karena kalau bisa menang melawan Brighton, City akan memepet Arsenal yang berada di puncak klasmen. Tapi dengan hasil imbang 1-1, maka posisi City itu terpaut 5 poin di belakang Arsenal. Ini semakin menyulitkan bagi City untuk bisa memburu, walaupun pertandingan memang masih lama untuk di IPL, masih sampai bulan Mei yang akan datang. Tetapi kalau Arsenal bisa mengalahkan Liverpool dalam pertandingan dini hari nanti, Jumat pagi waktu Indonesia bagian Barat, mereka akan lebih jauh, berselisih sampai 8 poin. Tentunya ini akan membuat nyaman bagi tim asuhan Mikel Arteta, dan itu menjadi tujuan bagi Arsenal dalam pertandingan melawan Liverpool. Mumpung mereka bermain di Emirates, di markas mereka untuk menjamu The Reds. Liverpool juga yang sekarang berada peringkat keempat, tentunya akan berusaha untuk tidak kalah. Kalau Liverpool bisa menang, Liverpool akan berada terus mempertahankan di posisi keempat klasmen sementara di IPL. Nah, saya kembali ke duel antara City dan Brighton. Erling Haaland memang membuat gol lebih dulu lewat penalti, kalau nggak salah menit 41, ketika Jeremy Doku dijatuhkan di kotak penalti dan wasit menunjuk ke putih. Haaland dengan tenang mengeksekusi dengan baik untuk membuat City unggul 1-0. Tapi kemenangan dengan keunggulan 1-0 ini itu tidak menjadi jaminan bahwa City bisa mengunci 3 poin di depan publik mereka. Justru di menit ke-60, Kaoru Mitoma dengan tenang, walaupun dia menghadapi banyak pemain City di dalam kotak penalti, dia coba mempressing bola, mendorong bola ke sudut sempit, sebelah kiri penjaga gawang Donnarumma yang tidak bisa dijangkau. Dan ini gol yang berkelas, saya pikir. Ketenangan dia, naluri mencetak gol dari pemain Jepang ini, itu sangat baik. Dia tahu untuk bisa masuk menerobos ke jantung pertahanan City itu agak berat. Karena di hadapan dia kan ada mungkin lebih dari 5 pemain yang ada di hadapan dia. Tetapi dia hanya menggeser bola ke kanan dan kemudian melihat sisi yang mana yang tidak bisa dijangkau oleh Donnarumma, dan dia menaruh bola dengan sangat baik. Ini yang menurut saya bilang gol ini gol berkelas. Dan gol menjadi gol kedua dia pada musim ini dalam 10 pertandingan yang sudah dimainkan oleh seorang Mitoma bersama dengan Brighton. Ada selain 2 gol, ada 1 assist yang dilakukan pada musim 2025-2026. Hasil ini membuat Brighton itu ada di posisi ke-11 dengan 29 poin. Sementara City itu tertahan kan. City masih di posisi kedua tapi tertahan. Namun poin mereka sekarang sudah sama dengan Aston Villa, yang dalam pertandingan bersamaan itu bermain imbang 0-0 dengan Crystal Palace di Selhurst Park, sehingga Aston ada 43 sama dengan City. Nah, di posisi keempat agak jauh dengan 34 poin yang diperoleh Liverpool, dan Liverpool ditekan oleh Brentford karena dalam pertandingan bersamaan juga kemarin Brentford menghajar Sunderland dengan 3-0 yang membuat Brentford ada di bawah 33 poin. Itu semakin ramai. Newcastle juga ikut meramaikan situasi untuk paling tidak berebut posisi keempat di klasemen untuk zona Champions, karena secara dramatis The Magpies itu mampu mengalahkan Leeds United dengan 4-3, makanya dia masuk ke posisi ke-6 gitu. MU pasca pemecatan pelatih Ruben Amorim juga tidak kunjung baik karena ditahan oleh klub yang berada di peringkat bawah zona degradasi, Burnley, yang bermain dengan 2-2, walaupun Benjamin Sesko membuat brace, tetapi mereka tidak bisa membawa pulang 3 poin, dan caretaker sementara penggantikan Amorim, Darren Fletcher, yang duduk di kursi pelatih, yang paling tidak dia bisa mendapat 1 poin, tapi ini pun hasil yang mengecewakan karena bagi MU ingin masuk dengan 3 poin sehingga mereka bisa mengejar Liverpool yang ada di atas, tapi dengan tertahan dengan hanya 1 poin itu menyulitkan buat mereka. Sekarang mereka akan ada di peringkat ke-7, dan di bawahnya peringkat ke-8 adalah The Blues Chelsea. Nah, Chelsea lebih
buruk lagi karena pasca juga pemecatan dari Enzo Maresca, pelatih mereka. Karena di Inggris itu ada 2 pemecatan hebat. Setelah Enzo Maresca di Chelsea, ya di biru in the blues, kemudian setan merah memecat juga Amorim, ya. Dan dua-dua mendapatkan hasil yang tidak begitu bagus. Chelsea gagal untuk bisa mendapatkan poin penuh. Untuk 1 poin aja susah ketika dikalahkan oleh tuan rumah Fulham dengan 2-1 yang membuat Chelsea itu tergerus ke posisi ke-8. Dan ini masih makin menyulitkan tentunya bagi Chelsea untuk bisa bersaing masuk ke posisi 4 besar dengan kekalahan dari Fulham. Lain halnya kalau mereka bisa menang, mereka bisa menerobos masuk ke atas. Tetapi memang jalan masih panjang. Semua masih bisa terjadi ke depan. Jadi itu saya bilang sangat rame ya di posisi ke-4 ini dan memperebutkan di zona Eropa. Di IPL itu rame di antara tim-tim yang saya bilang tadi kan, Brentford, Newcastle, MU, ya Chelsea juga ada di sana. Ya, itu masih rame. Termasuk dengan Liverpool yang belum aman benar yang berada di posisi ke-4. Makanya bagi Liverpool mereka harus bisa menang, mendapatkan poin. Terasa memang sulit kalau melihat konsistensi Arsenal yang begitu oke ya di IPL musim ini. Makanya Arsenal ingin memenangkan pertandingan. Ya, saya bilang tadi kan, karena bagi Declan Rice dan kawan-kawan inilah peluang untuk bisa mengalahkan Liverpool. Karena dalam pertandingan pertama di markas Liverpool mereka kalah dengan 1-0 saat itu di Anfield. Sayang kalau Arsenal gagal dalam pertandingan ini ya untuk bisa mendapatkan 3 poin. Walaupun sebenarnya kalaupun imbang mereka ketambahan 1 poin akan menjauhkan mereka juga dengan menjadi 6 poin selisih dengan Manchester City. Nah, bagi Pep Guardiola tentunya ini tekanan luar biasa setelah mereka gagal bisa mendulang 3 poin di kandang mereka melawan Brighton karena gol dari Mitoma itu yang membuat mereka itu buyar ya dengan skor 1-1. Dan ini menjadi bagi City ya hasil imbang ketiga secara beruntun karena sebelumnya kan mereka ditahan oleh Sunderland 0-0, bermain juga 1-1 dengan Chelsea dan sekarang lagi bermain 1-1 dengan Brighton ya. Kalau mereka bisa mendapatkan itu 9 poin ya untuk 3 pertandingan yang menghasilkan imbang, mereka tuh ada di atas di puncak klasemen ya untuk bisa menyalip juga Arsenal dan memang itu sangat disayangkan ya, di mana kondisi ini semakin memberatkan mereka untuk bisa mengejar Arsenal karena peluang untuk bisa menjadi juara musim ini terbuka buat The Gunners ketika mereka sekarang berada terus di atas asalkan ya itu mereka harus stabil terus, konsisten terus. Jangan sampai di misalnya 6-7 pertandingan terakhir mereka tersandung. Nah, ini yang selalu menjadi penyakit bagi Arsenal kan. Setelah memasuki pekan ke-30 ke atasnya ini yang mental mereka ini harus mereka pertahankan. Jangan sampai terjadi pada musim-musim kemarin, 2 musim kemarin yang mestinya mereka bisa menjadi juara itu buyar. Ya semoga kali ini mimpi Arsenal untuk bisa menjadi juara setelah menunggu begitu lama, setelah di tangan Arsene Wenger sebelumnya menjadi juara, itu bisa terwujud pada musim ini. Sayang dengan kondisi yang bagus, mereka gagal untuk bisa menjadi juara karena apapun masih akan terjadi. Dengan kemungkinan City bisa mengejar, ya, ataupun dengan kuda hitam seperti Aston Villa. Kalau Liverpool memang ya agak sulit ya. Kalau boleh dikatakan mereka sudah bisa melepas, walaupun mereka juara bertahan, melepas peluang mereka untuk bisa menjadi juara. Karena di atas itu akan ada memang dengan Arsenal, City dan termasuk dengan Aston Villa. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang IPL untuk mereview pertandingan-pertandingan yang sangat seru sambil menanti pada dini hari duel sengit, duel panas, menegangkan antara Arsenal melawan The Reds Liverpool. Nah, siapa yang akan memenangkan pertandingan kita akan tunggu bersama teman-teman ya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.